Posdaya terima kasih atas sokongan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Baiklah, tema kami adalah peran Posdaya Migulani dalam penyusunan program dukungan untuk mempersiapkan anggota dan kelompok kegiatannya dalam lelang kepedulian. Next. Masalah yang muncul di masyarakat pada saat ini ada beberapa hal bisa kita kategorikan. Yang pertama pengangguran, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemiskinan, yang keempat adalah lingkungan. Ini adalah concern dari Posdaya di wilayah kami. Next. Di samping kita ada masalah, kita juga punya potensi yang perlu dibina oleh Posdaya, yaitu yang pertama kami punya potensi pemetaan, sudah kami lakukan. Yang kedua potensi kerajinan batik kayu aribi yang ini menjadi unggulan kami. Gotong royong, hobi kami. Itu adalah hobi warga Posdaya, itu gotong royong karena bisa untuk sosialisasi dan kerajinan daur ulang sampah maupun kerajinan yang berbasis kuliner itu juga mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah alur program dukungan untuk persiapan lelang kepedulian bagi Posdaya Migulani, khususnya untuk warga kami di Posdaya. Yang pertama adalah ada masalah tadi sudah saya sampaikan, kemiskinan, kesehatan, ekonomi, pengangguran itu. Yang kedua kita juga punya potensi yang ada yang bisa kita gerakkan, bisa kita sinergikan. Nah ini akan kita laksanakan, sudah kita laksanakan dalam sarasehan anggota dengan pemerintah desa. Karena sarasehan ini skopnya masih internal dari Posdaya. Kami mempersiapkan bagaimana kelompok-kelompok kegiatan ini bisa bergerak, bisa layak untuk dilelang kepada pihak-pihak luar. Nah ini. Selanjutnya di dalam sarasehan itu akan menghasilkan program-program yang akan diampu atau dikembangkan oleh Posdaya. Karena kami punya sebuah keyakinan bahwa kelompok prasejahtera digabung dengan kelompok prasejahtera, diberi dana berapapun akan hilang, diberi kail pun akan hilang. Kalau tidak kelompok sejahtera 3 dan 3 plus yang memberi kail itu bagaimana mengajari memakai kail, bagaimana kelompok prasejahtera, warga prasejahtera ini diajak mengail, mencari tempat yang banyak ikannya, dan kalau perlu warga sejahtera plus ini mau membeli hasil kailan. Yang lain bisa meningkatkan, tidak hanya dijual begitu saja, tapi dikaitkan dengan kelompok kegiatan kami itu bisa mempunyai nilai tambah. Nah dari sinilah kami memberdayakan semua keluarga, karena kami masih punya keluarga prasejahtera berjumlah 17. Kami membangun kelompok-kelompok kecil atau lingkaran-lingkaran kecil itu yang nanti akan menjadi bagian peningkatan tahapan dari keluarga prasejahtera 1, keluarga prasejahtera maupun KS1 menjadi 2, ketiga dan 3 plus. Gotong royong itu bagian dari plusnya itu. Nah, kalau yang lain indikatornya hanya sampai 3, tapi Posdaya ini punya plusnya yaitu kepedulian, karena di situ ada indikatornya. Dari kegiatan-kegiatan itu kami yang pertama adalah membantu secara internal bagaimana kelompok-kelompok kegiatan kami yang ada di depan ini, seperti produk lempeng beras tanpa pengawet ini juga sudah siap untuk dilelang, sudah layak. Kami juga punya keunggulan yaitu batik ayu aribi, seperti yang kami pakai ini adalah hasil batik ayu aribi, dan juga punya hasil dari bank sampah. Nah ini kebetulan jabatan saya adalah direktur bank terbesar di Pandowoharjo, khususnya bank sampah Pelalangan. Nah ini ya, ini adalah produknya. Nah, kami meningkatkan kepercayaan diri warga prasejahtera dengan cara apa? Dengan menggunakan produk-produk mereka, mengajak mereka menampilkan setiap hasil karyanya di setiap event yang kami laksanakan, baik itu melalui Posdaya atau melalui kegiatan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Alhamdulillah dari pemerintah tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan kabupaten,
mendorong dan mendukung program kami. Terakhir kemarin kami soal ke Bapak Bupati dan alhamdulillah apresiasi sangat luar biasa. Untuk siang hari ini sebagai bentuk awal komitmen kita dipinjami bus dari kabupaten, juga dukungan dana dari rekan-rekan sponsor. Awalnya kami juga ragu, Pak. Yang penting kami harus baik dulu, berprestasi dulu, biar pengampu kebijakan kaget bahwa Posdaya bisa berkembang tanpa bantuan yang intens dari pemerintah. Karena Posdaya memang dari rakyat untuk rakyat. Itu program kami. Selanjutnya, setelah ini terbentuk, setelah kami persiapkan pengelolaannya, sumber daya manusianya, manajemennya, kami lakukan lelang peduli dengan mengundang apa? Mengundang ini kelompok ABCD, akademisi, bisnismen, community, dan government. Sebetulnya kami sebelum ini di pembentukan Posdaya, pemetaan itu kami didampingi oleh mitra kami yaitu Universitas Jana Badra Yogyakarta. Itu luar biasa sekali. Kita kerjakan. Selanjutnya juga muncul di lelang kepedulian ini sudah banyak tawaran, yaitu dari perguruan tinggi, ini pengelolaan limbah batik, itu sudah ada komitmen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dari pemasaran kami sudah menembus batas ruang dan waktu dengan menampilkan di web kita ada. Bahkan Bapak Ibu semua bisa melihat Posdaya di YouTube, Posdaya Migundani itu juga masuk, bank sampah Talangan itu juga bisa masuk, Bapak Ibu bisa akses lewat dunia media sosial. Itu kita tidur pun bisa dilihat, tidak perlu presentasi. Nah ini ada dari keluarga mampu yang 3+ ini pun kita juga ditawari, juga dari Anet Sofa kemarin, sebuah kelompok usaha ekonomi yang sudah mapan dan punya akses sampai ke luar negeri. Dia punya limbah kain sofa, itu bisa kita gunakan untuk membuat tas ini. Nah ini bahkan untuk apa ya, bekas servisan atau sofa yang tidak terpakai bisa untuk kegiatan lain. Dan ini sudah diserahkan kita semua, tinggal bagaimana kita nanti bersama dengan SKPD pemerintah daerah kemarin juga sudah menawarkan kegiatan pelatihan menjahit, desainer produk banyak sekali di pihak kabupaten. Karena kita memang awalnya adalah merangkum semua program pemerintah ke dalam Posdaya. Karena Posdaya adalah rumah-rumah besar dari semua kegiatan pemberdayaan dalam bentuk lingkaran kecil itu. Itu dijalin menjadi sebuah kalung mutiara, sudah siap untuk dijual. Nah itu. Lanjut. Nah ini adalah program-program dukungan kami. Yang pertama adalah penyegaran pola hidup gotong royong, membantu keluarga prasejahtera dan KS1. Yang kedua, bantuan awal untuk melakukan kegiatan bersama, kebersihan, kesehatan lingkungan, mengirimkan anak keluarga prasejahtera dan KS1 ke sekolah, bantuan ikut pelatihan keterampilan bagi keluarga prasejahtera dan KS1 agar dapat menangkap kesempatan terbuka di masyarakat, bantuan dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan gotong royong, misalnya perbaikan bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Pada intinya Posdaya ini sudah mengurusi waktu kita masih di kandungan ibu dengan posyandu, waktu kita balita, remaja, bahkan sampai ketika kita masuk ke kandungan ibu pertiwi. Ini yang kita. Kenapa? Kemarin ada yang mengatakan anggota Posdaya harus bisa mengkafani, itu harus siap. Next Bu. Nah ini juga ada kegiatan pendukung, konseling informasi dan edukasi, menumbuhkan kesadaran dan semangat setiap keluarga tentang perlunya upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitasnya secara mandiri, yang penting mandiri. Nah, jadi keluarga miskin juga punya keinginan untuk maju, keluarga 3+ juga punya, keluarga sejahtera 3 dan 3+ juga punya keinginan untuk membangun, sehingga ini program tabur buja kita juga sebelumnya juga belum begitu intens karena kami masih mampu untuk mengampu kegiatan-kegiatan ini. Bahkan kami kemarin dapat hadiah dari lomba tingkat koordinator wilayah itu dapat 5 juta. Kami bisa bantu, kita gunakan untuk menyumbang. Kebetulan sekali pas kami bisa menyumbang 500.000 tanpa bunga, kembalinya suka-suka, waktunya juga sudah habis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.